Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ayyuhan nas, inni usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, khatib tidak bosan-bosannya mengajak diri ini dan segenap jamaah Jumat. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtithalu awamirillah wajtinabin nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun judul khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, 3 azab di dalam kubur bagi orang yang senantiasa meninggalkan salat. Kaum muslimin yang berbahagia, salat 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam itu adalah perintah Allah yang wajib kita tunaikan selaku umat Islam, yang hukumnya adalah wajib kalau sudah dewasa. Apa itu wajib? Apabila ditinggalkan berdosa dan dikerjakan mendapatkan pahala. Salat itu adalah tiangnya agama. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan salat, berarti dia sudah menegakkan pondasi agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia sudah meruntuhkan pondasi agama. Kaum muslimin yang berbahagia, salat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila amalan salatnya bermasalah, tidak dikerjakan, maka amalan-amalan yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita lihat pada saat sekarang ini, umat Islam sudah banyak meninggalkan salat. Ada yang salatnya 1 kali dalam sehari. Ada yang salatnya 1 kali dalam 1 minggu, yaitu salat Jumat saja. Ada juga yang salatnya 1 kali dalam setahun. Kalau tidak salat Idul Adha
atau salat Idul Fitri. Bahkan ada juga yang tidak salat sama sekali. Na'udzubillahi min zalik. Kalau kita bandingkan umat Islam zaman sekarang dengan zaman dahulu kalanya, umat Islam walaupun dahulu kalanya dia salat di lapangan tapi jamaahnya sangatlah banyak. Tapi kalau kita lihat umat Islam zaman sekarang, mereka membangun masjid yang megah, pakai keramik, dihias sebagus mungkin. Akan tetapi kita lihat salat berjamaahnya hanyalah sedikit. Umat Islam zaman sekarang, anaknya disuruh pergi mengaji, ayahnya pergi main judi. Anaknya disuruh ke surau, justru ayahnya pergi ke lapau. Apa kerja ayahnya di lapau? Yaitu menokok meja yang Allah sudah. Artinya main domino. Na'udzubillahi min zalik. Orang-orang yang seperti inilah yang nanti diazab oleh Allah di dalam kubur. Azab kubur ini kaum muslimin azab yang sangat pedih. Pernah Sayyidina Ali ditanya oleh sahabat, "Wahai Sayyidina Ali, mana yang engkau pilih disiksa di dalam kubur atau di dalam neraka?" Maka Sayyidina Ali menjawab, "Wahai sahabat, aku lebih memilih disiksa di neraka ketimbang disiksa di alam kubur." Kenapa wahai Sayyidina Ali? Kemudian Sayyidina Ali menjelaskan, kalau kita disiksa di alam neraka, kita di dalam neraka itu banyak, samping kiri kita juga ikut disiksa. Tapi kalau kita disiksa di alam kubur, kita hanya sendirian. Kalau kita banyak dosa, maka kita akan dipukul dan dipalu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada 3 azab di dalam kubur bagi orang yang meninggalkan salat. Yang pertama, Allah akan sempitkan kuburnya sehingga tanah yang di atas dan tanah yang di bawah, samping kiri dan kanan Allah satukan. Maka remuklah kita, tak obahnya seperti kertas yang diremas-remas. Yang kedua, Allah akan nyalakan api di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Yang ketiga, orang yang senantiasa meninggalkan salat, nanti di alam kubur Allah akan hadirkan ular yang sangat besar. Nama ular itu adalah Sajaul Akra. Matanya terbuat dari api, kukunya terbuat dari besi. Dan ular ini memiliki cambuk. Apabila ular ini sempat memukul kita, maka terbenamlah kita 17 hasta ke dalam tanah. Dan ular ini berkata kepada orang yang senantiasa meninggalkan salat, "Aku diperintahkan oleh Allah untuk memukulmu." Apabila dia meninggalkan salat subuh misalnya, maka ular ini akan menyiksa, memukul orang tersebut dari subuh sampai ke waktu zuhur. Tinggal salat zuhurnya dipukul dari zuhur ke waktu asar. Tinggal pula salat asarnya dipukul dan dipalu dari asar sampai ke waktu maghrib. Tinggal salat maghribnya dipukul dari maghrib sampai ke salat isya. Tinggal salat isyanya, maka ular ini akan memukul orang yang senantiasa meninggalkan salat dari waktu isya sampai ke waktu subuh. Apabila orang ini tidak pernah mengerjakan salat, maka orang ini disiksa dan dipukul sampai hari kiamat. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu mari kita jaga salat kita. Mari kita pelihara salat kita. Kalau ada di keluarga kita, istri kita, anak kita masih belum salat, mari kita ajak mereka.
Mari kita ajak mereka untuk salat, karena di dalam keluarga itu, sebagai pemimpin di dalam keluarga itu adalah kita sebagai laki-laki. Kata Nabi, seorang laki-laki itu kalau sudah berkeluarga, dia adalah pemimpin di dalam keluarganya. Dan suatu saat nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat atas apa yang ia pimpin. Mudah-mudahan kita terhindar dari siksa kubur ini. Wallahu a'lam bishawab. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.